Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh bersama firman Tuhan. Dan mempersiapkan hidup kita menjalani hari ini dengan kekuatan di dalam firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, pada hari Rabu 17 April 2024, tertulis di dalam kitab Yeremia 51 ayat 50. Yeremia 51 ayat 50. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan. Dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, hamu wale akka nama lua siap podang, lau mahamu, unang suluk kamu. Paingot-ingot tamu Jahoba sianadau, jalamalungur rohamuna di Yerusalem. 5 sahatna. Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita ada satu tanggung jawab pada Tuhan Allah, tanggung jawab iman kita, tanggung jawab kepada Tuhan Allah, dan kita harus mengetahui tentang Allah, tentang Tuhan yang memberi keselamatan pada kita, dan kita harus mengingat Dia. Orang percaya harus mengingat Allah, orang percaya harus tahu siapa Tuhan Allahnya, dan orang percaya melalui firman ini diingatkan kepada kita harus kembali menghadirkan Allah dalam kehidupannya, dalam sanubarinya, dan dalam setiap perjalanan kehidupannya. Saudaraku, perkataan ini disampaikan pada pagi hari ini melalui kitab Yeremia 51 ayat 50. Ini berlatar belakang pada kehidupan orang Israel. Setelah luput dari bahaya kebinasaan di Babel, dan para buangannya itu orang-orang Israel haruslah mau membuka hati dan mengingat kembali kasih sayang Kristus dalam hidupnya. Walau orang Israel mengalami banyak tantangan dan pergumulan untuk meninggalkan kota tempat di mana mereka tertawan, yaitu Babel, dan untuk mereka dapat kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian yang telah disampaikan kepada mereka oleh Allah. Dan dalam nats ini diingatkan kepada orang Israel agar mempersiapkan rohani dan mental mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mengingatkan kembali Israel bahwa mereka bukanlah tawanan di hadapan Tuhan Allah. Mengingatkan orang Israel ketika mereka akan kembali ke Yerusalem, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Mengingatkan kembali kenangan kasih setia Tuhan Allah dalam hidup mereka. Bahkan dalam kehidupan kita juga, saudaraku, ini diingatkan kepada kita. Banyak hal, kehidupan, perjalanan dalam hidup kita yang membuat kita tertawan dan terbiasa hidup di dalam tawanan karena persoalan, karena kesalahan, perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita dihukum, kita diingatkan. Namun dalam mengingatkan itu, dalam mengevaluasi itu, kita tidak akan dibiarkan di sana. Tuhan akan kembali membawa kita. Dan dalam pergumulan itu, Tuhan Allah mengingatkan kita melalui Nabi Yeremia, kita, saudara dan saya, adalah orang yang dikasihi Tuhan Allah. Ingat, kita adalah orang yang sangat didukung oleh Tuhan Allah. Tidak sedikit pun Dia meninggalkan kita. Dan itu yang harus
kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam setiap detak jantung dan helaan napas kita. Tuhan Allah sangat menyayangi kita. Untuk itu, mari kita pelihara cinta di dalam hati kita untuk Tuhan Allah. Dan cinta kasih Tuhan Allah melampaui cinta dunia ini pada kita. Jika menurut kita dunia, teman, saudara yang ada di dunia ini sangat-sangat pro pada saudara, Tuhan Allah melampaui itu semuanya. Dia ada melebihi itu. Untuk itu saudaraku, melalui firman ini kita diingatkan kembali. Seberapa besar pun kesalahan dan kelemahanmu pada masa lalu, dirimu tidak akan pernah selamanya tertawan di sana. Tuhan merindukanmu kembali kepadanya. Tuhan merindukanmu keluar dari tawanan, kekurangan, kelemahanmu itu. Asal engkau mau bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan itu. Asal kita mau kembali padanya dan mau hidup seperti yang Dia mau. Tuhan Allah menyertaimu, Tuhan Allah memampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, agar selalu mengingat dan mengenang bahwa Engkau adalah Allah kami. Jangan biarkan kami melupakan-Mu Tuhan, tapi biarlah setiap helaan napas kami, setiap detak jantung kami, di sana kami selalu mengingat dan mengenang Engkau. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah pemilik kami, Engkau adalah penyelamat kami. Biarlah Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami hanya untuk memuliakan, memuji, serta mengagungkan. Inilah kami. Berkati dan kuduskanlah kami hanya di dalam kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.